Dasar-dasar teknik mesin. Peralatan perkakas tangan. Untuk kelas 10 SMK. Apa itu perkakas tangan? Perkakas tangan adalah alat-alat yang dioperasikan secara manual dengan menggunakan kekuatan dari tangan atau tenaga manusia. Contohnya ialah palu, kunci pas, obeng, dan lain-lain. Selain itu, perkakas tangan memiliki fungsi untuk memudahkan pekerjaan manusia. Klasifikasi perkakas tangan. Pengklasifikasian perkakas tangan ini berdasarkan pada fungsi dari perkakas tangan itu sendiri. Dan dalam klasifikasi ini peralatan perkakas tangan terbagi menjadi 3 jenis, yaitu alat penanda, alat potong, dan alat bantu. Yang pertama, alat penanda. Alat penanda yang biasa digunakan dalam pengerjaan teknik mesin ada 2, yaitu penggores dan penitik. Yang kedua, alat potong. Alat potong yang biasa digunakan dalam pengerjaan teknik mesin ada 5 macam, yaitu gergaji tangan, kikir, pahat, tap, dan sney. Dan yang ketiga, alat bantu. Alat bantu yang sering digunakan dalam pengerjaan teknik mesin juga memiliki 5 macam, yaitu palu, obeng, kunci, tang, dan ragum. Alat penanda merupakan alat yang digunakan untuk memberikan tanda ukuran pada benda, baik berupa garis maupun titik, sebelum benda dikerjakan lebih lanjut. Alat penanda penggores. Alat ini digunakan untuk menandai benda kerja dengan tanda goresan garis lurus. Tipe penggores yang sering digunakan dalam pengerjaan teknik mesin, yaitu 1. Penggores yang ujungnya dapat diubah. 2. Penggores berujung bengkok. 3. Penggores sederhana. Alat penanda penitik digunakan untuk membuat tanda, berupa titik pusat pada pengeboran, maupun titik-titik garis. Dengan melakukan penitikan, maka mata bor tidak akan meleset dari sasaran. Terbuat dari baja dengan ujung yang runcing, membentuk sudut 60-90 derajat. Alat potong merupakan peralatan perkakas tangan yang digunakan untuk memotong atau mengurangi dimensi dari suatu benda kerja. Gergaji tangan. Bagian untuk menempatkan daun gergaji disebut sengkang atau frame. Bagian depan frame terdapat mur dan baut untuk mengatur kekencangan daun gergaji. Bagian belakang frame berbentuk pen dan lubang untuk mengunci secara tetap. Kikir. Kikir rata. Kikir rata digunakan untuk mengikir permukaan pada benda kerja agar menjadi rata dan halus. Kikir setengah bulat. Kikir ini digunakan pada pengerjaan benda kerja yang berbentuk cekung. Kikir segi empat. Kikir jenis ini biasanya digunakan untuk mengikir celah dan lubang yang berbentuk segi empat. Kikir bulat. Kikir bulat digunakan untuk mengikir lubang dan menambah diameter lubang. Kikir segitiga. Kikir segitiga digunakan untuk mengikir sudut dan mengasah mata gergaji pada gergaji kayu. Pahat. Pahat pelat. Pahat pelat digunakan untuk meratakan bidang dan memotong plat logam. Pahat alur. Pahat alur digunakan untuk membuat alur pada benda kerja.
Pahat setengah bulat. Pahat setengah bulat digunakan untuk membuat alur berbentuk setengah bulat pada benda kerja. Tap atau pengulir dalam. Tap digunakan untuk membuat ulir dalam. Pada bagian atasnya berbentuk persegi yang berfungsi sebagai tempat memasang tangkai. Proses pengerjaannya memiliki 3 tahapan. Tahap pertama menggunakan tap nomor 1 atau taper yang memiliki lebih sedikit ulir. Tahap kedua menggunakan tap nomor 2 atau plug yang memiliki sebagian ulir penuh. Tahap ketiga menggunakan tap nomor 3 atau bottom yang memiliki ulir penuh dan sebagai finishing pembuatan ulir dalam. Sney atau pengulir luar. Sney digunakan untuk membuat ulir luar. Alat pemutarnya disebut rumah atau tangkai sney. Secara umum sney yang banyak digunakan terdiri dari sney pejal. Sney pejal ada yang berbentuk segi 6 dan bulat. Sney pejal sedikit tirus pada bagian mata pemotong awal agar benda kerja masuk lebih mudah. Sney bercelah atau split die merupakan sney yang besar diameternya dapat diatur dengan baut penyetel. Pada awal penguliran, diameter mata pemotong sney dapat diperbesar. Kemudian diameter dikembalikan semula atau diperkecil. Tugas: carilah macam-macam alat bantu dalam perkakas tangan. Lalu tuliskan jenis-jenisnya dan kegunaannya ke buku catatan kalian masing-masing. Terima kasih.